Indonesia tak tersusun oleh batas peta, tapi pondasinya dari peran besar para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri Sains Saurus 2022 dan panitia yang berbahagia. Indonesia menjadi negara kedua sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, tapi tidak diimbangi dengan sistem pengolahan sampah yang baik. Menurut Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional tahun 2021 menyatakan bahwa produksi sampah di Indonesia mencapai lebih dari 370.000 ton per tahun dengan 175.000 sampah setiap hari yang tidak terkelola dengan baik. Salah satunya adalah sampah plastik. Berdasarkan riset Wahyudi tahun 2018 menyatakan bahwa lebih dari 70% plastik yang dihasilkan saat ini adalah polietilen. Sehingga plastik jenis polietilen, khususnya jenis low density polyethylene seperti kotak es krim, kantong sampah, lembar plastik hitam menjadi sebuah perhatian khusus dalam penanganannya. Tidak hanya dalam permasalahan sampah plastik saja yang menjadi tren di Indonesia, ini diikuti dengan maraknya harga BBM yang berasal dari bahan bakar fosil yang terus meningkat yang dapat menyebabkan cadangan minyak dan gas bumi akan terus menipis. Cadangan minyak bumi dunia sebesar 1.700 miliar barat, sedangkan di Indonesia sendiri hanya mencapai 0,2% dari total cadangan minyak bumi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah mengolah sampah plastik menjadi BBM. Namun nyatanya upaya ini menghasilkan bahan bakar dengan kualitas yang rendah dan belum cocok untuk dijadikan untuk kendaraan. Lantas, bagaimana solusinya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami dari Universitas Negeri Malang dengan saya Salis Jauza dan rekan saya Vanessa Kusuma dan Ainur Hasan dengan bangga mencetuskan sebuah gagasan dengan judul menyulap sampah plastik LDPE menjadi bensin berbasis catalytic cracking silika alumina dari lumpur lapindo Sidoarjo guna mewujudkan renewable energy era SDGs 2030. Lumpur lapindo merupakan salah satu bencana akibat kesalahan pengeboran minyak bumi dan gas alam yang menyebabkan semburan lumpur panas ke permukaan bumi. Akibat yang ditimbulkan dari hal ini berpengaruh langsung pada lingkungan sekitar berupa pencemaran air, tanah, dan udara. Akan tetapi, di balik berbagai kerugian yang diakibatkannya, ternyata luapan tersebut dapat dimanfaatkan, di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Ciptawati et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa ada beberapa kandungan senyawa oksida di dalam lumpur panas Sidoarjo yang dapat dimanfaatkan, di antaranya yakni kandungan silika dan kandungan alumina dan beberapa senyawa oksida lainnya. Dari kandungan tersebut terlihat bahwa kandungan alumina dan silika memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan katalis, di mana katalis di sini kita akan berfokus dalam katalis SiO2 Al2O3 karena kandungannya cukup besar. Melihat potensi lumpur panas Sidoarjo yang cukup besar untuk dijadikan sumber bahan baku SiO2 Al2O3 sebagai bahan katalisator, diperlukan pemilihan jenis bahan baku yang potensial menggunakan metode AHP dengan memperhatikan kriteria meliputi kandungan SiO2, ketersediaan di lapangan, dampak terhadap lingkungan jika diambil secara terus-menerus, dan pemanfaatan lain yang lebih potensial. Potensi dari beberapa bahan baku lain terlihat pada tabel berikut. Dari hasil pengolahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lumpur lapindo merupakan bahan baku yang paling potensial untuk dijadikan solusi dalam pemilihan bahan baku pembuatan katalis berupa katalis SiO2 Al2O3 dengan bobot nilai sebesar 0,321. Adapun menurut studi literatur yang telah kita lakukan, nantinya proses sintesis dalam pembuatan katalis SiO2 Al2O3 akan melalui tahapan sebagai berikut, di mana pada tahapan pertama, yakni proses preparasi sampel, di mana nantinya sampel akan dipreparasi sebelum nantinya kandungan alumina dan silika di dalam sampel tersebut akan diekstraksi, dan kemudian sampel setelah diekstraksi kandungan silika dan aluminanya akan kita proses, di mana prosesnya tersebut bertujuan agar menghasilkan produk berupa katalis SiO2 Al2O3, di mana nantinya produk katalis SiO2 Al2O3 yang telah diperoleh akan dikarakterisasi lebih lanjut supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal ketika digunakan sebagai katalis di dalam proses sintesis untuk menghasilkan bensin dari plastik. Nantinya untuk proses lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya.
Konversi sampah plastik menjadi bahan bakar dilakukan dengan metode pirolisis berbantuan katalis silika alumina dari lumpur Lapindo Sidoarjo. Pada konsumsi bensin, sampah plastik dengan katalis silika alumina dari lumpur Lapindo terlihat lebih rendah konsumsi bensin dan paling tinggi efisiensi termalnya. Adapun perbandingan jenis metode pirolisis dengan menggunakan katalis dan dengan tidak menggunakan katalis. Konversi sampah plastik menjadi bahan bakar dilakukan dengan metode pirolisis. Menggunakan katalis memiliki beberapa keunggulan daripada proses lainnya, seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Terlihat bahwa proses catalytic cracking memiliki hasil konversi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 80%. Mari kita lihat perbandingan bensin reguler dengan bensin hasil limbah plastik yang dijabarkan pada slide berikut. Data menunjukkan bahwa bensin dari limbah plastik memiliki bilangan oktan yang hampir sama dengan bensin reguler dan juga memiliki keunggulan dapat mengurangi kebisingan suara mesin. Sehingga mesin dari limbah plastik dapat menjadi alternatif sebagai pengganti minyak bumi. Lumpur Lapindo Sidoarjo memiliki potensi kandungan silika alumina yang dapat dijadikan katalis bensin dari limbah plastik. Dengan katalis silika alumina mengatasi krisis bahan bakar fosil, sehingga kandungan silika alumina pada lumpur Lapindo Sidoarjo dapat dijadikan sebagai katalis dalam pengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami, harapannya dengan gagasan ini dapat mewujudkan energi alternatif menuju SDGs 2030. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.